Oke, baik ya. Kita mulai kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa ketemu kembali untuk melanjutkan materi kuliah pengantar akuntansi yang memang diamanahkan ke kita untuk kita pelajari. Pada pertemuan minggu yang lalu, pertemuan yang kedua, kita sudah mencoba melihat akuntansi dari sisi karakteristik. Nah, sekarang coba akan kita pahami akuntansi dari perspektif yang berbeda lagi. Karena nanti kita akan mencoba melihat akuntansi dari penggunanya. Termasuk nanti kita akan coba lihat bagaimana akuntansi itu apabila sudah dilakukan oleh sebuah organisasi bisnis. Ya, materi sudah saya sampaikan di grup tadi. Nanti kalau misalkan akan menyimak, mungkin bisa menyimak di tampilan layarnya kalau saya presentasikan di situ, dan juga kalau misalkan perkuliahan dilakukan melalui handphone ya mestinya bisa melihat materi saya di tempat yang layarnya bisa lebih lebar, atau mungkin sudah sempat mencetak tadi. Kalau belum ya nanti di kesempatan yang lain silakan dicetak dulu materi yang sudah saya sampaikan di grup, kemudian bisa diikuti lagi perkuliahan malam hari ini di tautan YouTube seperti yang biasa akan saya sampaikan nanti atau besok insyaallah. Oke, kita mulai dalam pembahasan kita terkait dengan akuntansi itu dari tipe organisasi yang nanti akan menggunakan akuntansi itu sendiri. Pada kesempatan minggu yang lalu, kita sudah bahas bahwa akuntansi merupakan suatu metode atau suatu alat yang dipakai untuk melaporkan transaksi dengan menggunakan sebuah bahasa yang standar. Ya, dengan menggunakan bahasa yang standar. Artinya apa? Artinya pola atau mungkin bentuk atau mungkin informasi yang dihasilkan atau yang disampaikan itu nanti memiliki kesamaan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain dalam penyajiannya. Nah, hal tersebut memang sengaja dilakukan karena supaya masing-masing pihak yang nanti akan membaca dan akan berusaha memahami itu berada pada posisi yang sama dalam mencoba mencermati isi dari informasi laporan keuangannya. Nih, berada di posisi yang sama itu artinya sama-sama kita bisa tahu bahwa maksud yang terkandung di dalam masing-masing informasi itu tahu beberapa bentuk dari laporan yang disajikan itu dan tahu untuk apa laporan itu nanti digunakan, sehingga tidak lagi ada yang perdebatan dalam rangka melihat konteks atau pola media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Anggaplah laporan keuangan itu adalah bahasa. Maka antara pihak yang menyampaikan dan pihak yang menerima itu sudah ada dalam posisi bahasa yang sama. Katakanlah kita di Indonesia, maka kita menggunakan bahasa Indonesia, sehingga sudah tidak perlu lagi ada perdebatan terkait dengan bahasanya. Justru yang kita perdebatkan adalah isi di dalam informasi itu atau mungkin kualitas dari informasi itu.
Nah, kenapa kok kita mengarah ke sana perdebatannya? Karena kejadian transaksi dari masing-masing organisasi itu jelas berbeda, tergantung dari tipe organisasinya. Artinya semakin organisasi itu besar, maka informasi yang nanti akan disajikan pasti semakin kompleks. Dan sebaliknya, jika semakin organisasinya itu adalah organisasi kecil, maka kompleksitasnya juga berkurang. Nah, besar atau kecilnya itu bisa kita bedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah tipe organisasi bisnis yang dikelola perorangan atau perseorangan. Artinya perseorangan itu bukan hanya satu orang, ya, bukan. Tetapi masih lebih dominan kepada si A, si B, si C dalam posisi orang. Nah, kenapa kok begitu? Ya karena yang melakukan investasi atau yang mendirikan usaha atau yang memiliki modal itu hanya di orang-orang tertentu. Ya, biasanya ini kalau UD atau CV. Nah, itu baru orang tertentu aja yang punya. Oleh itu kendali sentralnya ya ada di perseorangan tersebut. Pihak lain itu sifatnya hanya sekedar membantu, baik membantu dalam aktivitas bisnisnya atau membantu dari aspek yang lain. Ya. Nah, karena dia itu lebih dominan pada perseorangan, maka tipe organisasi ini dalam melaporkan informasi tergantung dari kemampuan orang itu. Jika orang yang mengelola itu mempunyai basic atau pemahaman terkait dengan pelaporan yang terstandar dari akuntansi, ya pastilah laporan keuangannya itu berstandar akuntansi walaupun mungkin masih sederhana. Tidak berbasis itu. Biasanya standarisasinya belum ada. Sehingga informasi yang dilaporkan itu ya sekedar sesuai dengan pemahaman perseorangan yang mengelola. Ya, contohnya banyak. Misalkan kalau perseorangan itu toko gitu ya. Atau usaha-usaha bisnis yang memang masih dominan dikendalikan oleh perseorangan. Coba kita cek aja di dalam organisasinya itu pasti aktivitas pelaporan keuangannya juga masih semampunya. Ya contohnya adalah usaha mikro kecil. Ya kalau menengah sih insya Allah sudah mulai bisa ya. Tapi kalau usaha mikro, usaha kecil kemungkinan masih belum begitu paham tentang bagaimana akuntansi. Kecuali memang perseorangannya itu basicnya akuntansi. Nah itu organisasi yang pertama. Tetapi paling tidak juga sudah menggunakan. Ya. Kemudian tipe organisasi yang kedua adalah persekutuan. Nah namanya juga bersekutu ya. Bersekutu itu kan berkelompok. Gitu. Sehingga dengan mengatasnamakan kelompok tertentu, maka beberapa orang bergabung, kemudian membentuk sebuah nama kelompok, di mana nama kelompok itu kemudian bisa digunakan sebagai nama usahanya. Ya kan, Ude, Adi, Dharma, Tosa, dan rekan-rekan. Nah, jadi terdiri dari 3 orang yang menjadi satu kelompok. Adi, sama si Dharma, sama si Santosa. Bersekutu menjadi satu, uangnya digabung menjadi satu, kemudian mendirikan usaha. Maka tipe organisasi itu namanya adalah organisasi bisnis persekutuan. Ya. Nah, rata-rata kalau yang persekutuan itu sudah berbentuk CV, ya, atau mungkin firma. Nah, yang paling dikenal CV lah. Nah, itu sudah lebih kompleks. Karena apa? Karena pendirian dari usahanya sudah lebih apa ya istilahnya, lebih tertata. Kalau perseorangan mungkin cukup akta notaris gitu ya, cukuplah dengan akta notaris. Tapi kalau persekutuan tidak cukup akta notaris. Ya selain akta notaris ya harus izin ke
lembaga yang menaungi usaha itu. Kalau usahanya berbentuk koperasi ya berarti harus ke departemen yang koperasinya, ya misalkan Perdakum misalnya. Untuk MKM juga harus ada izin ke Perdakum sehingga nanti akan muncul misalkan usaha yang disyaratkan untuk dimiliki, Exiup misalkan atau yang lain. Nah, itu sudah dalam bentuk perkelompok yang sudah jelas, izin yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga, itu yang paling tinggi yang di Indonesia itu ya, namanya adalah perseroan terbatas atau disingkat PT gitu ya. Makanya yang PTA, PTB itu kan berarti dia kelompok perseroan terbatas. Nah, apa itu perseroan terbatas? Ya namanya juga persero, artinya sama dengan persekutuan. Ada beberapa orang yang berkumpul menjadi satu berkelompok. Namun kelompoknya itu tidak sebebas di persekutuan. Kalau persekutuan mau berapa orang dalam satu kelompok itu tidak ada batasan gitu ya. Tapi kalau perseroan ada, karena batasannya adalah lingkup usaha dan besar kecil usahanya. Jika usahanya itu sekelas menengah, maka batas perseroan yang terdiri dari beberapa orang itu tidak boleh lebih dari 20 orang yang menjadi satu kesatuan yang menanamkan modal. Tetapi lain cerita kalau perseroannya itu sudah terbuka atau istilahnya go public, ya artinya apa? Artinya memang dia punya hak untuk menjual sahamnya atau mencari tambang modal dari seluruh masyarakat, ya dalam bentuk apapun, ya rata-rata dalam bentuk saham misalnya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti permodalan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dari mana saja, dengan kewajiban-kewajiban yang sudah pasti, di mana itu nanti konteks terbatasnya di dalam istilah perseroan terbatas bukan dari jumlah pemegang sahamnya, tetapi batasan-batasan dalam hal ketentuan, aturan, dan pedoman yang harus diikuti dalam menjalankan usaha itu. Nah, itu kalau beberapa jenis tipe organisasi bisnis yang ada. Ya. Nah, selain itu, nanti kita juga bisa lebih memahami konteks dari masing-masing tipe itu tadi dari konteks permasalahan. Ya. Permasalahan yang terjadi di dalamnya. Misalkan perseorangan, ya, usaha perseorangan tadi. Dalam konteks usaha yang namanya pinjaman, ya, utang maksudnya, itu bisa saja dilakukan oleh jenis atau tipe apapun, ya, bisa. Nah, tapi semuanya kan pasti ada dasar evaluasinya, baik dari pihak bank yang akan memberi pinjaman atau pihak usaha atau perusahaan yang akan melakukan pinjaman. Nah, yang namanya evaluasi itu kan pasti berdasar asumsi. Ya, asumsi yang dilakukan pada posisi itu. Anggaplah saat ini misalnya dalam asumsi kita bisa melakukan angsuran pinjaman sebesar katakanlah 10 juta per bulan. Ya, sehingga dalam waktu 12 bulan plus bunga katakanlah 3% gitu ya, kita berani yang namanya pinjam uang sebesar 100 juta untuk 1 tahun. Nah, asumsinya tapi kita bisa ngangsur sebesar 10 juta per bulan. Itu asumsi yang didasari dari kondisi sekarang. Seiring perjalanan waktu, misalkan terjadi permasalahan, datanglah pandemi seperti saat ini. Apa yang kita asumsikan untuk penjualan tadi ternyata turun. Sehingga potensi uang 10 juta untuk angsuran itu juga berkurang. Bisa jadi malah nggak mampu untuk melakukan angsuran.
Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana konteksnya? Konteks dalam hal pihak yang memberi hutang atau memberi pinjaman, yaitu bank. Apapun konteksnya yang namanya pinjaman itu kan pasti ada yang namanya jaminan. Nah, kalau usaha itu perseorangan, maka jaminan yang dipakai untuk hutang tadi pasti atas nama dari perseorangan itu juga. Si A, si B, si C, siapapun lah di dalam perseorangannya itu. Atau mungkin perorangan yang paling mendominasi di situ. Nah, sehingga karena itulah yang dipakai untuk jaminan usaha, untuk jaminan pinjaman. Maka jika ada kemungkinan tidak bisa melunasi hutang, maka ya oke, jaminan itu yang otomatis akan digunakan untuk menutup. Oleh karena itu rata-rata yang namanya plafon dari pinjaman itu ya antara 40 sampai 50% dari nilai jaminan. Sehingga masih ada keuntungan yang dimiliki atau diperoleh oleh pihak bank dalam rangka mengakuisisi jaminan. Nah, itu kalau perseorangan tidak ada kesulitan karena hanya orangan. Tapi beda dengan persekutuan, ya. Persekutuan tadi kan berkelompok. Jadi kelompok itu tadi terdiri dari beberapa orang, di mana beberapa orang itu sudah sepakat untuk berada dalam satu kelompok itu dan mengatasnamakan kelompok itu untuk melakukan usaha. Tapi di sini, di dalam masing-masing kelompok itu juga masih ada orang per orang yang memang dominasi di dalam kelompok itu. Nah, sehingga kekayaan dari orang per orang itu tidak bisa diatasnamakan kelompok. Masih tetap atas nama si perorangan tadi. Hanya saja dia mewakili dalam sebuah kelompok. Nah, sehingga ketika dia menjaminkan barang untuk pinjam, maka barang yang dijaminkan juga masih atas nama pribadi. Ya, masih atas nama perorangan dalam kelompok itu tadi. Ya, bedanya dengan perseorangan tadi, kalau perseorangan langsung mengatasnamakan orang gitu ya. Tapi kalau partnership itu sudah menamakan kelompok. Tetapi pas nama usaha, barang-barang yang ada di dalamnya masih atas nama perorangan yang ada di dalam partnership itu. Nah, sehingga kembali jika misalkan hutang itu tidak bisa terbayar, maka yang diakuisisi masih tetap aset miliknya perorangan yang menjadi anggota kelompok tadi. Ya, jadi belum atas nama kelompok, masih atas nama perorangan. Kelompok hanya dipakai untuk apa ya istilahnya penamaan gitu ya, penamaan bahwa ada perkumpulan dari sekian orang. Nah, kemudian beda dengan perseroan terbatas. Ini sudah lain gitu ya. Kalau perseroan terbatas itu izin dari usahanya sudah semakin kompleks lagi. Ya, dia sudah mendirikan badan hukum. Ya, walaupun tadi partnership, ya, persekutuan itu juga sudah berbadan hukum, tapi badan hukumnya itu masih lemah ya kalau di persekutuan. Karena kepentingan pribadi masing-masing anggota kelompok masih dominan di situ. Tapi kalau di dalam perseroan terbatas sudah tidak bisa. Jadi ketika nanti sudah sepakat membentuk perseroan terbatas, maka seluruh kekayaan, seluruh aset yang ada, yang bersumber dari modalnya orang-orang yang menjadi anggota perseroan itu, atau mungkin dari pinjaman bank, itu digabung menjadi satu. Ya, dan diatasnamakan perseroan terbatasnya itu. Jadi tidak lagi sudah atas nama perorangannya. Atas namanya ya perusahaan itu. Baik uangnya berasal dari perorangan, uangnya berasal dari bank, itu ya sudah dari mana pun. Karena kalau sudah masuk di perseroan, nanti atas namanya sudah ke perseroan terbatas itu. Nah,
Oleh karena itu, secara hukum, maka kepemilikan dari aset itu terpisah ya, dari pemilik. Ya, terpisah karena apa? Karena ya sudah atas nama perseroannya, bukan atas nama pemiliknya. Oleh karena itu, kalau misalkan terjadi hal yang seperti tadi, perusahaan tidak mampu melakukan pelunasan atau pembayaran pinjaman, ya maka yang bertanggung jawab bukan perseorangannya lagi, tapi sudah bertanggung jawab secara bersama-sama. Sehingga secara bersama-sama pula nanti harus menyelesaikan permasalahan apabila ada hutang yang belum terbayarkan atau kredit macet. Nah, ini kondisi yang terjadi. Demikian pula misalkan kalau sampai ternyata usaha itu bangkrut, itu misalkan. Jadi bangkrut. Itu siapa yang bertanggung jawab? Ya bertanggung jawab saya semua. Semua itu siapa? Ya bisa yang punya modal tadi, bisa juga yang ngutangi. Kalau yang ngutang kita sebut dengan nama kreditur gitu ya. Kreditur. Bank yang ngutangi usaha itu kita sebut kreditur. Loh Pak, kalau nyatanya modalnya itu sudah habis, diambil oleh bank misalnya. Tapi ternyata pinjamannya itu lebih besar daripada modal. Nah, terus siapa yang tanggung jawab atas kekurangan pinjaman itu? Apakah kita bisa nagih ke orang-orang yang tadi mengelola? Orang-orang yang tadi berinvestasi bareng-bareng untuk mendirikan usaha itu? Secara pribadi tidak bisa. Ya, secara pribadi tidak bisa. Karena tadi sudah disepakati bahwa di dalam perseroan, pribadi dan kepentingan usaha itu terpisah. Tidak seperti di persekutuan atau perseorangan. Nah, karena sudah terpisah, maka ada apapun, baik itu yang menghancurkan seperti bangkrut tadi, atau yang menguntungkan misalkan mendapatkan laba, maka tidak bisa serta-merta langsung disampaikan kepada orang-orang yang mengelolanya. Nggak bisa. Ya. Sehingga apa? Sehingga ya hal-hal seperti ini biasa diselesaikan oleh negara. Biasanya kan begitu. Jika ada rumor yang mengatakan, tidak apa-apa, nggak PT. Kalau bangkrut, toh nanti kalau ada apa-apa, negara yang akan membackup kekurangan bayarnya. Nah, seringkali seperti itu. Ya karena apa? Karena ini lebih leluasa. Menjadi tanggung jawab secara pribadi, dan kreditur kalau memang tidak menerima semua pembayaran pinjaman, juga tidak bisa mengambil kekayaan pribadi dari pengelola. Nah, jadi katakanlah sebelum bangkrut, perusahaan itu dikorupsi misalkan oleh pengelolanya. Kemudian pengelolanya sugih, kaya raya. Tapi perusahaannya kemudian setelah itu bangkrut. Padahal yang dikorupsi tadi adalah uang yang bersumber dari hutang. Yang bersumber dari hutang. Maka bank dalam hal ini tidak akan bisa langsung minta kekurangan bayar pinjamannya itu ke pemilik yang mengkorupsi tadi. Tidak bisa, ya. Karena memang secara ketentuan tidak bisa berhubungan secara langsung. Sehingga satu-satunya ya hanya menjual semua kekayaan, semua aset yang dimiliki. Kalau masih kurang ya nanti menyampaikan kepada negara untuk mendapatkan bantuan likuiditas. Nah, ini kondisi yang terjadi di dalam sebuah perseroan terbatas. Nah, dari beberapa yang saya ceritakan tadi, jelas kita bisa menyimpulkan ada beberapa keuntungan atau keunggulan sebenarnya perseroan terbatas itu dibanding dengan perseorangan maupun persekutuan ya. Ya namanya ada keunggulan nanti juga ada kelemahannya ya. Sementara yang keunggulan dulu, sama secara hukum maka dia terpisah dari pemilik. Jadi kalau ada sesuatu dan lain hal di dalam ranah hukum yang terjadi pada perusahaan itu, maka pemilik tidak bisa serta-merta mencampurinya. Tidak bisa. Ya. Karena pemilik itu harus lewat manajemen untuk bisa masuk ke ranah hukumnya. Iya, coba ini yang sekarang lagi viral ya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja.
Undang-Undang Cipta Kerja ditengarai mempunyai suatu kandungan aturan yang melemahkan posisi pekerja. Salah satunya adalah masalah status dan pesangon. Ya, statusnya lebih mengarah di mana kalau outsourcing itu ya hanya bekerja berdasarkan kontrak. Kalau kontrak dan tidak diperpanjang, ya tidak ada. Nah, di situ juga tidak kenal pensiun, apalagi pensiun. Pesangon aja belum tentu kan begitu. Nah, kemudian para pekerjanya protes, nggak terima, demo. Yang di demo pasti yang buat undang-undang. Yang di demo pasti yang buat undang-undang. Ketika misalkan undang-undang itu sudah berjalan, ada perusahaan yang kemudian menggunakan undang-undang itu dalam aturan ketenagakerjaan, maka tidak ada satupun yang namanya karyawan itu yang mendemo manajemen, ya kan? Mendemo manajernya, mendemo direkturnya, nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Ya karena mereka semua tahu bahwa direktur, manajer itu hanya jabatan, bukan mewakili sebuah kepemilikan. Nah, sehingga ketika misalkan dia di demo, terus kemudian direkturnya itu lengser, ya manajernya itu mengundurkan diri, ya sudah, dia tidak terkena tuntutan hukum, gitu loh. Kenapa? Ya, karena memang bukan dibebankan kepada jabatan itu. Nah, apalagi kalau sudah keluar secara pribadi, ya walaupun dia mampu untuk melakukan semua, tetapi tidak akan dituntut. Kenapa? Ya karena memang secara hukum tidak ada keterkaitannya, karena terpisah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah adanya kewajiban dari pemegang saham yang terbatas. Ya, dalam hal investasi modal, maka mayoritas nanti yang akan menginvestasikan adalah pemegang saham. Ya. Namun pemegang saham itu lebih banyak mempunyai hak ya, daripada kewajiban. Itu hak terkait dari penerimaan uang lebih atas hasil dari uang yang diinvestasikan di saham itu, yang kita kenal dengan nama dividen. Nah, itu hak. Kemudian selain itu juga misalkan dia punya saham, ada pihak lain yang kemudian mau membeli sahamnya itu dari lebih tinggi daripada ketika dia beli, kemudian harga ketika sahamnya itu dijual, kan untung. Karena belinya katakanlah 10, dijual 15. Untung 5. Nah, berarti dia dapat keuntungan dari saham. Nah, keuntungan itu masih hak pemegang saham. Nah, kewajibannya apa kalau gitu? Nggak ada. Hampir nggak ada kewajibannya. Ya. Sehingga proses terjadinya transaksi dan perjalanan ketika memiliki saham, yaitu hanya normal, natural aja seiring dengan bertambahnya waktu. Ya, itu aja. Jadi lebih simpel gitu ya. Kemudian tadi saya katakan karena tidak ada relevansi secara hukum antara pemilik dengan kelolaan usaha itu, maka ketika si pemilik itu melakukan investasi saham, baik itu kemudian menambah jumlah sahamnya, atau menjual atau mengalihkan saham itu ke tempat lain, maka itu bisa. Jadi transfer kepemilikan, artinya pergantian kepemilikan itu lebih mudah, tidak seperti perseorangan. Kalau perseorangan rata-rata ya pergantiannya itu turun-menurun, ya turun ke anak cucunya gitu ya. Tapi kalau perseroan tidak. Siapa yang bisa akuisisi jumlah kepemilikan awal, maka dia kemudian menjadi pemilik baru. Nah, seperti itu.
Nah, inilah beberapa hal terkait dengan keunggulan dari perseroan. Nah, selain keunggulan juga ada yang namanya kelemahan. Ya. Salah satu yang paling sering terjadi adalah terkait dengan perpajakannya. Perpajakan itu tergantung dari aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan itu. Tetapi apapun aktivitasnya, selama perusahaan itu memperoleh hasil dari aktivitasnya, pasti nanti ada yang namanya pajak penghasilan, PPH. Nah, tapi aturan perpajakan di Indonesia itu kadang masih tumpang tindih dalam mengenakan pajak penghasilan. Sehingga kadang terjadi yang namanya pajak yang dikenakan 2 kali. Pajak yang dikenakan 2 kali. Contohnya gini, ketika harus melakukan pembayaran PPN, misalkan begitu aja, PPN. PPN itu dibayarkan berdasarkan apa? Ya. Kalau ketentuannya PPN didasari oleh penjualan. Jadi ketika perusahaan melakukan penjualan, maka di dalam harga jualnya itu ada PPN besar 10%. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah penjualan itu kemana? Apakah itu penjualan ke customer atau penjualan ke supplier? Nah, di sini. Kalau ke customer sih berakhir karena itu end user ya, pengguna akhir, jadi langsung dikonsumsi. Tapi kemudian kalau dijual itu ke customer, ke supplier. Supplier dia menjual lagi ke customer. Nah, sekarang PPN-nya ada di mana? Nah, ini ya. Ya ketika perusahaan tadi menjual ke supplier, ada PPN. Supplier menjual ke customer, ada lagi PPN. Ya kalau suppliernya itu di luar dari perseroan. Tapi kalau suppliernya itu ada di dalam perseroan, berarti kan udah dikenain 2 kali PPN. Nah, itu kemungkinan pajak ganda. Ya itu kembali ke aturan ya. Semua pasti ada relevansi aturan dan relevansi alasan. Kenapa terjadi seperti itu ya? Jelas ada. Tapi ya sekali lagi itu bagian dari sebuah kelemahan. Selain itu mungkin juga peraturan pemerintah. Ya, tadi misalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ya berlaku untuk seluruh usaha yang mempunyai karya, terutama adalah perseroan. Ya, terutama adalah perseroan karena investasi terbesar itu ada di perseroan terbatas. Suka nggak suka yang namanya perseroan terbatas itu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau nanti benar disahkan, maka ya harus diikuti. Nah kemudian ketika diikuti, karyawannya itu nggak setuju, kemudian protes dan demo, mogok kerja misalnya. Ya sudah, itu risiko gitu ya. Karena status PT yang memang harus mengikuti peraturan pemerintah terkait dengan berdirinya PT itu. Suka atau tidak suka. Nah oleh karena itu menjadi sebuah kelemahan. Ya, itu yang terjadi. Nah, sekarang apa relevansi dari apa yang saya sampaikan tadi dengan akuntansi? Memang kita belum bahas akuntansi lebih ke teknis ya. Belum. Nanti akan saya kenalkan sedikit lah setelah UTS. Tapi yang paling mendasar harus kita paham adalah bagaimana suatu usaha itu nanti dalam mengaplikasikan akuntansi. Kalau kita tidak paham dan hanya sekedar menganggap akuntansi itu sebagai sebuah alat, sebuah metode, ya kan tidak ada masalah, tinggal ngaplikasi aja. Ya ibarat kita laporan keuangan saja. Nah, kalau hanya sekedar aplikasi teknis sih memang tidak susah ya. Tetapi
ketika nanti kita harus berpikir tentang konsepsi dasar atas penerapan akuntansi yang harus sinkron dengan jenis usahanya, itu menjadi suatu masalah. Karena di perseroan terbatas nggak akan sama dengan akuntansi di persekutuan seorangan. Nggak akan sama. Standarnya pun sudah beda. Gitu. Nah, oleh karena itu bahwa akuntansi yang dipakai itu benar, maka yang harus diperhatikan paling awal adalah konsep akuntansinya. Ya, konsep akuntansinya. Ada beberapa konsep akuntansi. Yang salah satunya yang paling mendasar di dalam namanya konsep entitas. Ya. Entitas itu apa toh? Entitas itu ya lembaga perseroan terbatasnya itu. Kalau secara gampang kita mengenalkannya begitu. Yang disebut entitas itu ya lembaga usahanya itu. Ya, makanya entitas ada unit ekonomi yang terpisah. Artinya terpisah itu terpisah dari siapa? Yang jelas terpisah antara si pemilik modalnya dengan yang mengelola. Ya. Atau mungkin walaupun dia itu punya anak-anak cabang yang banyak, maka usahanya tetap akan terpisah antara induk dan anak cabangnya. Ya mungkin di satu titik ada yang bisa saling bekerja sama, tetapi tidak selalu. Karena secara prinsip dia bukan satu kesatuan. Dia adalah sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Nah, maka nanti di dalam akuntansinya pun juga harus jelas. Ini akuntansi dari transaksi siapa. Walaupun transaksi mungkin saling melengkapi, tetapi ketika dia menjadi suatu entitas yang mempunyai nama terpisah, pengelola terpisah, maka semuanya juga akan terpisah. Itu konsep dasar dari entitasnya. Nah, dalam konteks realisasinya, dalam konsep entitas itu ada beberapa tahap dalam penerapan aplikasi pengakuan pemilikannya. Yang pertama, pemilik itu menyetorkan modal. Ya, siapa pemilik? Investor. Menyetorkan modal. Nah, kalau kreditor, Pak, menyetorkan pinjaman, itu bisa disebut pemilik, bisa. Bisa. Pemilik itu di situ ada dua nanti. Yaitu pemilik modal, yang kedua adalah pemilik dana yang dipinjam. Anggaplah bank, begitu aja. Nanti lebih besar modalnya atau lebih besar pinjamannya di bank. Nah, yang jelas dalam konsep awal entitas, harus ada yang melakukan penanaman modal. Tapi setelah modal itu disetor, modal itu ditanam, maka modal itu nanti dikelola oleh manajemen. Nah, sehingga nanti manajemen posisinya sudah terpisah dari pemilik. Ya. Nah, oleh karena itu nanti, jika misalkan suatu ketika pemilik itu mengambil uangnya lagi, membutuhkan untuk digunakan untuk yang lain, maka ya tidak serta-merta langsung bisa mengeluarkan seperti di perseorangan, tetapi harus dengan cara untuk misalkan menjual sahamnya. Nah, sahamku tak jual, nah, siapa yang mau beli? Nah, di pasar misalkan. Nah, itu. Sehingga ngambil uangnya adalah dengan menjual saham. Atau kalau nggak begitu, nilai dari modal itu dikonversi menjadi aset. Tadi nanam berapa? 250 juta. Nah, kalau misalkan sahamnya itu tidak dijual di pasar, tapi sahamnya itu dikembalikan ke perusahaan itu, dibeli perusahaan itu, maka pembelian itu bisa dengan menggunakan uang, bisa juga dibarter dengan barang.
Misalkan saham senilai 250 juta dibarter dengan sebuah mobil. Nah, berarti apa? Jadi pemilik itu mengambil barang dari aset perusahaan itu untuk mengembalikan modal atau saham ke dalam entitasnya. Nah, itu dalam konteks realitas, ya, dalam sebuah teori entitas. Nah, dari beberapa yang saya sampaikan tadi, artinya kita bisa melihat dari aspek manfaatnya. Apa manfaatnya? Yang pertama dalam pencatatan, yang jelas. Dalam pencatatan. Ketika semua transaksi itu terukur, semua transaksi itu terkendali, semua elemen dana atau elemen catatannya itu terkuantifikasi dengan pasti, maka kita bisa memunculkan informasi yang akuntabel dan transparan. Informasi yang akuntabel dan transparan. Disebut akuntabel yang bagaimana? Disebut akuntabel ketika informasi itu kita sajikan, kita laporkan sesuai dengan standar yang berlaku. Makanya kita kembali lagi ke akuntansi karena itulah standar yang berlaku. Ya, kita sesuai dengan standar akuntansi. Berarti dia akuntabel. Nah, kemudian disebut dengan transparan gimana? Nah, di sini yang perlu kita hati-hati. Transparan itu bukan kok semua orang itu bisa melakukan apapun di dalam transaksional itu, bukan ya. Transparan itu ibarat kita melihat ke sebuah kaca. Di jendela, di situ ada kaca. Nah, ketika kaca itu bening, di luar itu bisa kelihatan semuanya, maka itulah transparan. Sehingga apa itu artinya? Artinya pihak yang ada di luar itu bisa melihat apapun yang ada di dalam, namun tidak bisa ikut campur mempengaruhi apa yang terjadi di dalam itu. Karena apa? Ada kaca tadi ya. Jadi bisa melihat tetapi nggak bisa menyentuh. Nah, di situ. Itulah makna transparansi. Nah, akuntabel dan transparan itu baru akan terukur secara akurat apabila memang diterapkan dengan menggunakan metode yang benar. Nah, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua tentunya ya untuk evaluasi. Ya. Setelah tadi menyajikan di manfaat pertama ya disajikan dengan benar, maka penyajiannya itu harus bisa dievaluasi supaya dapat kembali diukur kinerjanya dengan tepat. Kinerja di sini ada dua. Yang pertama kinerja personnya ya, yang melakukan itu, dan yang kedua adalah kinerja keuangannya. Ya, kalau kinerja seolah mudah ya, kalau kinerja person, kenapa kok mudah? Ya karena orang-orangnya itu jelas si A si B-nya, indikator dari pengukuran masing-masing juga sudah jelas gitu ya. Tetapi yang menjadi agak sulit itu kalau harus mengukur kinerja keuangan. Kenapa kok sulit? Ya karena kinerja keuangan itu nanti apa ya istilahnya harus dilihat berdasarkan tujuan dari evaluasinya. Karena alat yang dipakai untuk mengevaluasi ya beda-beda. Beda. Nah, sekarang tujuannya untuk apa? Oh, hanya untuk melihat kesehatannya saja. Ya, kalau hanya untuk melihat kesehatannya saja, ya nanti kita pakai alat analisis untuk evaluasi kinerja kesehatan keuangan. Tetapi lain cerita kalau kita melihat tingkat kecukupannya. Kecukupan dari modal kerja misalnya. Kemampuannya dalam melakukan pengembalian pinjaman misalnya. Nah, otomatis itu adalah sesuatu yang spesifik dan itu berbeda dengan sekedar hanya melihat kinerja pegawai. Karena itu legal mengarah kepada satu elemen di dalam laporan. Sehingga kita harus hati-hati untuk menentukan elemen mana yang paling tepat kalau kita ingin melihat misalkan dari aspek pengembalian pinjaman. Kita ingin melihat dari aspek keuntungan.
Kita lihat dari aspek kecukupan modal kerja. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya, dengan adanya konsep entitas tadi, hal-hal seperti itu jadi terukur, gitu ya. Sehingga bisa dievaluasi. Nah, seperti itu. Itu keuntungannya seperti itu. Nah, itu prinsip yang pertama terkait dengan entitas. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip reliabilitas. Reliable. Nah, reliable itu handal. Handal itu apa? Handal itu artinya bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Nah, informasi yang ada di dalam sebuah laporan keuangan yang reliable, artinya siapapun yang memang punya kepentingan dengan usaha yang kita lakukan ini, hanya dengan membaca data laporan keuangannya saja, mereka sudah tahu kondisi kita dari aspek kinerjanya, kondisi kita dari aspek pengembangannya, kondisi kita dari aspek operasionalnya, ada kelihatan semua. Nah, ketika memang informasi itu bisa menunjukkan keberadaan hal tersebut, berarti informasi itu menggunakan data yang reliable. Nah, itu prinsip yang pertama. Kedua, kalau suri sebenarnya adalah informasi yang nanti bisa diuji. Artinya seperti apa? Ya sudah, misalkan kita cocokkan dengan bukti transaksinya. Kita cocokkan dengan transaksinya. Kita sinkronkan dengan jumlah transaksionalnya, hasilnya, kebermanfaatannya, pihak-pihak yang melakukan, dokumen yang ada. Nah, ketika semuanya itu cocok, semua itu jadi, berarti kan kita bisa mengatakan bahwa itu variable. Artinya, kalau transaksi itu memang benar. Nah, itu adalah salah satu kondisi untuk menilai objektivitas. Kemudian yang ketiga adalah bukti yang objektif. Menunjukkan bukti. Sehingga ketika buktinya itu jelas, maka kebenaran itu bisa dipastikan terjadi. Nah, itu bukti yang objektif. Dan yang keempat adalah dapat dikonfirmasi. Masih adalah bagian dari penelusuran data. Biasanya yang melakukan adalah pihak independen, kita sebut dengan nama auditor. Auditor tidak punya kepentingan apa-apa dalam data usaha itu. Tetapi dia wajib untuk memastikan bahwa semua kejadian itu memang nyata, semua informasi yang tersaji berdasarkan kesajian itu sudah tersampaikan dalam sebuah standar yang benar. Nah, oleh karena itu, maka ada beberapa konfirmasi yang dilakukan oleh auditor itu kepada pihak yang melaporkan, yang mengelola, supaya nanti bisa menggali sinkronisasi data. Nah, ketika informasi dari pihak pengelola yang ditangkap oleh auditor independen tadi sudah dianggap konsisten dengan transaksi dan data yang terlaporkan, maka kita sudah bisa menentukan konteks informasinya adalah objektif atau reliable. Nah, itu prinsip reliabilitas. Nah, penerapannya bagaimana? Ya, dalam pencatatan lagi gitu ya. Di mana semua proses transaksi itu harus ter-backup dalam sebuah pencatatan. Ya, bukti dicatat sendiri sebagai bukti. Nilai dicatat sendiri sebagai nilai. Pengakuan dicatat sendiri berdasarkan metode pengakuannya. Kalau nanti misalkan ada ada penghapusan, ada ya apa ya pengalian atau gimana, berarti itu harus transaksional.
Artinya ada catatannya, ada bukti pendukungnya, ada pihak yang melakukan. Nah, seperti itu. Nah, baru kalau itu memang terjadi, kita bisa mengatakan itu adalah objektif. Nah, di dalam proses pencatatan itu, kita tidak bisa semena-mena, tidak bisa serta-merta semaunya, tidak bisa ya. Kenapa? Karena jelas ada aturan-aturan yang sudah disampaikan sesuai dengan jenis-jenis pencatatan yang akan kita lakukan. Ya, baik pencatatan maupun mulai perhitungannya. Contoh, untuk menyesuaikan suatu transaksi misalnya. Yang namanya orang gitu ya, namanya orang. Itu manusiawi sekali kalau kemudian angkanya itu salah. Udah capek seperti saat ini, udah malam-malam kayak gini ya. 363 tulis 336. Harusnya 363, tapi ditulis 336. Kan salah. Emang salah-salah gimana? Ya harus dibenerkan kan gitu kan. Nah cara benerinnya, nah itu loh. Harus ada suatu pembuktian yang real bahwa angka itu adalah 363, bukan 336. Nah, sehingga kita mundur lagi balik ke beberapa hal terkait dengan reliabilitas data tadi. Saya belum bisa menceritakan ini karena setidaknya tahu dulu lah bahwa bukan berarti kalau kemudian salah itu terus dibiarin. Nggak bisa ya, kalau salah ya harus dibenerin. Boh konangannya kapan? Yang jelas harus dibenerkan. Nah cara membenarkannya kalau dalam akuntansi disebut dengan nama penyesuaian. Nah itu didasari dari adanya reliabilitas. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip perolehan. Prinsip cost. Cost. Cost dalam arti adalah biaya. Gitu ya. Kenapa kok kita harus melihat dari situ? Karena yang namanya pengakuan suatu transaksi itu sendiri ada beberapa metode. Ada beberapa metode. Ada yang disebut metode langsung. Metode langsung itu ketika transaksi itu dinilai berdasarkan jumlah yang ditransaksikan. Contoh, kita beli motor, harganya 25 juta. Sudah, berarti ya nilai dari cost yang akan kita akui dicatat sebesar 25 juta. Oke, itu metode langsung. Tapi juga ada metode tidak langsung yang kita sebut dengan nama harga perolehan. Modelnya gimana? Kita beli motor 25 juta. Ternyata 25 juta itu masih off the road. Ya. Belum ada BBM-nya. Belum kena pajak. Nah, kemudian supaya jadi pasokan di jalan, maka BBM harus diurus. Pajak dibayarkan. Katakanlah 10%. Ya. Berarti kan tambah lagi 2.500.000. Sehingga harga motor itu adalah 25 juta ditambah 2.500.000. Iya kan? Nah, sehingga nanti yang kita laporkan dari harga perolehan itu bukan 25 juta, tapi 27.500.000. Nah, itu. Nah, beberapa beda angka itu terjadi karena memang pencatatan di dalam akuntansi itu harus menganut metode. Beda metode, nanti beda angka yang dilaporkan. Beda angka yang dilaporkan. Sehingga kan kok kemudian dalam akuntansi itu mudah untuk dibuat kebohongan. Tidak. Tapi yang benar adalah setiap kali pemilihan metode itu ada kepentingan. Ada kepentingan. Nah, kepentingannya apa? Yang jelas adalah kepentingan jangka panjang. Ya, misalkan kepentingan terhadap penentuan harga di pasar.
Ya. Nah, bisa jadi nanti kalau memang kita harus memastikan bahwa harga di pasar itu dalam konteks yang stabil, maka ya bagaimanapun juga kita harus bisa mengendalikan yang namanya penggunaan biaya itu sesuai dengan perencanaan gitu ya. Ya, sehingga walaupun nanti terjadi fluktuasi, maka kita akan cari yang namanya cara atau metode yang bisa dipakai untuk membalancekan. Ya, misalkan seperti itu contoh yang lain ya. Beli TV, katakanlah $2.000. Kemudian ketika dijual itu laku seharga $3.500. Nah, tapi 3.500 itu kita akui sebagai harga jual. Dan ketika kita mencatat nilai dari TV itu bukan 3.500, tetapi sebesar 2.000. Karena apa? Karena harga perolehan awalnya TV itu tadi 2.000. Sehingga TV itu didapat 2.000 terus sampai dengan ada biaya yang dipakai untuk menyusutkan nilainya. Perkara kemudian nanti dijual laku 3.500, berarti ada 1.500 yang baru yang kita akui sebagai keuntungan. Jadi seperti itu. Nah, itu salah satu metode ya. Yang lain juga begitu sih. Ini agak panjang. Tanah misalnya ya. Tanah itu ditawarkan 50 juta atau 50.000 gitu aja, 50.000. Tapi ketika dinilai oleh pihak penilai aset, sakjane harga itu kemahalan. Nilainya tanah itu ya senilai 47.000 lah. Nah, gara-gara dinilai 47.000 itu, pembelinya nawar menjadi 44.000. Kemudian disepakati kena 46.000 di tengah-tengah lah, misalkan begitu. Nah, sehingga tanah itu pakai harga yang mana untuk dicatat? 50.000, 47.000, atau 46.000. Nah, kan ada 4 harga di situ. Yang dicatat adalah sebesar transaksi terakhir, yaitu ketika disepakati. Berarti sebesar 46.000. Nah, semua yang tadi disampaikan di dalam konsep-konsep terdahulu itu sebenarnya merupakan cara untuk mempertahankan konsep yang keempat ini, yaitu konsep kelangsungan usaha jangka panjang. Sehingga apapun di dalam jangka pendek itu ya tetap harus berjalan, tapi berjalannya harus tetap berorientasi pada jangka panjang. Karena memang yang namanya usaha itu pasti menginginkan untuk terus bertahan dalam situasi apapun. Nah, selain dari aspek usahanya, juga dari aspek keuangan yang melatar belakang. Yang namanya pendapatan, yang namanya biaya, yang namanya keuntungan, itu kan pasti fluktuatif. Ya, tapi kalau kita merencanakan itu secara fluktuatif, maka tidak akan ketemu hasilnya. Maka kita harus berani berasumsi bahwa semuanya dalam konteks yang stabil. Ya, harga barang yang dijual dianggap stabil, harga bahan baku yang dibeli dianggap stabil, nilai terhadap mata uang asing dianggap stabil, inflasi juga dianggap stabil. Nah, ketika semua sudah dianggap stabil, maka yang menjadi implikasi atas evaluasinya hanya pada aspek-aspek yang bertujuan untuk pengembangan tadi. Karena unit moneter yang menjadi bagian dari supporting atau pendukung pengembangan semua diasumsikan stabil. Nah, sehingga dari situ maka kita bisa bandingkan kejadian dari tahun ke tahun. Apakah asumsi stabil tadi memang terbukti atau memang tidak. Sehingga kalau tidak, baru kita cari apa penyebabnya. Kalau iya, berarti kita sepakati bagaimana polanya. Nah, ini dari sebuah konteks penggunaan metode di dalam akuntansi.
Nah, memang ini masih dalam kondisi umum ya penyampaiannya. Sehingga akuntansi di sini itu masih dalam bentuk gambar yang kasar. Ya, memang sengaja saya sampaikan dalam bentuk gambar yang kasar dulu supaya kita bisa menangkap akuntansi itu dari sebuah rumah yang besar dulu ya. Nanti kalau dalam rumah besarnya itu sudah kita ketahui, syukur kalau bisa dipahami, maka kita tinggal mengidentifikasi apa-apa yang ada di dalam isi dari rumah tersebut. Oke. Nah, itu yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, ya mohon maaf jika mungkin ada kualitas sinyal yang kurang bagus atau ada daya tangkap yang tidak tepat atau mungkin ya apa yang saya sampaikan itu kurang menarik. Ya memang iya saya katakan karena memang apa yang saya sampaikan banyak keluar dari konteks keilmuan panjenengan. Ya hanya akan menarik jika memang kita berniat belajar keilmuan yang baru ya. Tapi ketika kita merasa sulit karena itu menjadi sesuatu yang tidak terbiasa kita lakukan dan kemudian kita menyerah pada kesulitan itu, maka ya mungkin perlu dipikir kembali ya tujuan kuliah. Ya, perlu dipikir kembali tujuan kuliah. Karena yang namanya kuliah itu dalam konteksnya orang akuntansi adalah biaya. Kuliah dalam konteks orang akuntansi adalah biaya. Sama dengan ketika kita itu beli bensin. Sama dengan beli pulsa. Sama dengan beli-beli yang lain yang kita gunakan untuk kehidupan kita. Nah, sama-sama kita mengeluarkan biaya dan sama-sama kita menginginkan dapat manfaat, dapat hasil. Nah, yang sering tidak kita sadari adalah hasil. Karena ketika kita merasa sulit, maka seolah-olah hasil itu tidak ada. Seolah-olah tidak ada. Sehingga yang pasti, satu-satunya yang pasti dalam kondisi itu adalah biaya. Mengeluarkan uang untuk bayar gitu ya. Itu satu-satunya yang pasti. Nah, mungkin dengan pemahaman akuntansi sedikit yang sudah saya sampaikan tadi, paling tidak harus berpikir atau dalam konteks kreativitas bermuamalah kita harus berpikir kalau kita terus-terusan ngeluarin biaya tetapi hasilnya nggak jelas, ya terus buat apa gitu ya. Nah, kemudian yang perlu dievaluasi adalah kenapa kok itu tidak jelas, salahnya ada di mana. Nah itu ya, ketika misalkan salahnya itu bukan kesalahan kalau menurut saya, tapi suatu masalah yang harus kita atasi. Karena tidak ada satu manusia itu yang dari awal dibekali bisa menangkap segala hal. Tidak ada. Semua berangkat dari tidak tahu. Untuk menjadi itu karena tahu, gitu ya. Nah, kalau tidak mau tahu, ya berarti tidak akan tahu. Karena apa? Tahu itu menjadi bagian yang harus kita inginkan. Kalau tahu itu menjadi bagian yang tidak kita inginkan, kemudian kita menyerah pada keadaan, maka pada gilirannya kita menikmati hasil, justru kita ya ne kok kuliahe ora genah oleh opo kuliahe yus cuman ngrungokne wong ngoceh gitu ya tapi kok bayar. Nah itu ya itu karena memang ada satu sisi yang belum pas bisa saya sampaikan pada panjenengan semua
bukan berarti ini menggurui, bukan berarti ini saya lebih bisa, tidak. Sejak usia ya kita sangat variatif, secara pengalaman juga sangat variatif. Yang jelas di sini kita harus memiliki yang mungkin belum jadi memiliki, ya syukur kalau itu nanti bisa berguna. Itu belum gunanya, tidaknya sudah punya pengalaman untuk mengenalnya. Oke, semua tergantung panjenengan meletakkannya nanti ada di mana. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ingatkan, tolong melakukan absensi di chat room, ya, karena saya bisa mengidentifikasi kehadirannya hanya dari situ. Dan mohon maaf kalau mungkin ini kurang berkenan. Ya harapannya semoga bermanfaat. Oke, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Saya buka kesempatan untuk bertanya. Sambil saya cek. Monggo kalau memang ada yang mau ditanyakan. Oke, baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, monggo nanti kalau memang berkenan untuk bertanya di media yang lain silahkan, ya. Karena pada prinsipnya namanya belajar itu nggak mungkin sekali saya beri informasi kemudian langsung mengerti, itu ya nggak mungkin itu, ya. Nah, sehingga kalau memang punya niat untuk lebih banyak belajar, ya monggo silahkan nanti komunikasi aja dengan media yang lain. Oke, mungkin demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sekedar informasi, kemarin dapat informasi dari Pak Kaprodi bahwa ujian tengah semester akan dilakukan ya mulai tanggal 2 November. Tanggal 2 November, kalau menurut kalender akademik sih tanggal 2 sampai tanggal 13. Saya belum tahu lebih pasti nanti untuk mata kuliah pengantar akuntansi di kapan. Tapi kalau misalkan nanti dikembalikan ke dosennya masing-masing, maka saya berharap minggu depan itu masih bisa 1 kali pertemuan lagi. Jadi ini tadi adalah pertemuan ketiga, minggu depan nanti ada pertemuan keempat, karena informasi dari Pak Kaprodi dalam 1 semester minimal harus 8 kali pertemuan. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan keluar dari classroom-nya, silakan.